terbatas. Berarti apa doang itu? Mereka hadir. Apa? Ruya diriwayatkan an Ibnu Abbas dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kemudian Allah dari para keduanya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi sifati syuhada. Beliau bersabda tentang sifat orang-orang mati syahid itu. Inna arwahahum, sesungguhnya roh-roh mereka, fi adwabi tuyurin, pada rongga-rongga burung, khadrin yang berwarna hijau, wa annaha, dan bahwasanya, wa inna, dan dia sesungguhnya itu si burung, taridu anharul jannah, yaitu dia selalu datang muncul daripada sungai-sungai ada surga. Wa ta'kulu min thimariha, dan ia makan daripada buah-buahan yang pohon kayu yang ada di pinggir sungai itu. Wa tasrahu haitsu sya'at, dan ia berterbangan kemana saja ia mau. Terbangan mana saja ia mau. Wa ta'wa ila qanadila, dan dia turun kepada, dia hinggap pada lampu-lampu min dhahabin, dari emas, tahtal arsy, yang bergelantungan di bawah arsy. Dia jadi terminal. Wa an Jabir bin Abdullah, daripada Jabir bin Abdullah, qala Rasulullah SAW, ala ubasyiruka, maukah saya gembirakan engkau, karena abaka, bahwa bapak engkau, haitsu usiba bi Uhud, sekira-kira dia ditimpa, dia dibunuh di perang Uhud, ahyahullah, menghidupkan akan dia oleh Allah, Thumma qala, kemudian dia berkata, ma turidu ya Abdullah bin Amr, apa yang kau inginkan ya Abdullah bin Amr, an af'ala bika, bahwa saya akan lakukan dengan engkau. Faqala, maka Abdullah bin Amr itu menjawab, ya Rabb, hai Tuhanku, uhibbu an taruddani ila dunya, saya ingin agar kau kembalikan saya ke dunia. Saya ingin kau kembalikan saya ke dunia. Fa'aqtulah bika, maka saya akan berperang karena engkau. Ini Nawawi Al-Bantan, memang gue keramatan dari alim Turin. Jadi berbedalah pendapat para ulama semasjidil haram, ulama seluruh dunia. Beruntung dengan si mati syahid itu, dengan alasan itu, karena dia meninggal langsung rohnya mengendarai burung berwarna hijau. Terus kegelilingan di dalam surga demikian, segala macam kemilik terpenuhi, segala macam kebutuhan di surga terpenuhi. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib kan di rumah apa daripada peperangan para Rasulullah, lalu dia meninggal juga di dalam perang. Nah tentunya akan melampaui daripada si meninggal dunia di dalam perang itu. Kaya berbahasa Nawawi penulis kitab itu, lamun temele berperang hanya untuk mati, mendapatkan syahid, adik selapu lebih mati nur prajurit Islam, maka kakak kerja dengan kapur, dicerak warak pendekar pilih tabing sama Muhammad, tidak maulah kita mengganyangin. Jadi lamun yang pesan beliau, dia setuju dia berniat berperang untuk mati syahid, berperang untuk menang umat Islam.
Namun berperang untuk menang umat Islam kan jaya kaum muslimin. Nggak terima sidang kafir. Dia terima. Nah ya, jadi pemikiran daripada beliau ini tentu masuk akal, terima kasih para ulama-ulama. Oh, berarti kalau berperang lillahi ta'ala, bila perlu sebelum lillahi ta'ala menginginkan sebuah kemenangan demi kejayaan Islam dan kaum muslimin. Lalu mungkin mati-mati doang lalu sih merangkar sendiri Allah pendekar kita dua dan mati kan sangat kalau si terugi. Kecuali lakukan Allah menjamin setiap pendekar mati muncul pendekar baru, setiap pendekar mati muncul pendekar baru. Jadi masalah karena mati saya itu kan untuk pribadi, karena untuk pribadi. Namun kemenangannya adalah untuk Islam dan kaum muslimin. Namun dia harus berperang untuk menang di izin Islam dan muslimin. Saya katakan bahwa misal hidup menang doang sampai berpuluh-puluh kali hidup perangan, dia mati di medan perang, tetap terkait Allah Taala bahkan tersimpan. Lalu misalnya kamu simak perang sekali dua kali, mungkin 2 burung yang berjadian, bahkan simak perang sampai berpuluh-puluh kali, puluhan burung cuma tersimpan. Bila berganti-ganti, kendarai beda-beda. Jadi, memang kan Arab terbagi jadi telur. Dengan perang betul-betul, bila soal hidup dan mati silahkan, kalah menang silahkan, atur silahkan. Si kedua, si berperang, yang milih mati syahid. Jadi kan beda relasi lillahi ta'ala. Si ketemu berperang, dek memilih mati, kemudian dia tertulen-tulen bela Allah, lalu karena rampasan. Nah, dia lagi si dari syahid dunia doang, dari syahid dunia akhirat. Nah, justru si syahid akhirat adalah segala aktivitas si bersifat untuk berkhidmah kepada Allah, termasuk syahid akhirat. Bahkan 12 makro syahid akhirat termasuk dengan tabrakan kendaraan mati, si teri dengan dolor kayu dia berusaha mati, kemudian si kebakaran, si tenggelam kapal, si teri pesawatnya, ibu-ibu si mati dalam keadaan betian, ibu-ibu si mati dalam keadaan nganga, ibu-ibu si mati waktu si krembeng, termasuk dengan al-mabdud, baik dina maupun mama sakit kian mati, termasuk syahid akhirat. Dan si paling hebat adalah apabila mati di saat aktif nuntut ilmu. Hanya si paling hebat. Karena kata Rasulullah, man ja'ahu ajaluhu wa huwa fi talabil ilmi laki Allah laisa bainahu wa bainal anbiya illa darajatan nubuwah. Saya si ajal dia sedang aktif menuntut ilmu, walaupun dia menuntut ilmu dalam kelas bilang dulu bilang jam ya mana-mana sekali seminggu sekali sebulan dan tetap aktif berkaitan dengan ilmu. Mati maka jemaat berbalik kepada Allah, muwajah kepada Allah di narak bidana umat Muhammad sedang dituntut ilmu kanca para nabi kecuali bila hanya derajat nubuah doang. Lagu pada sudah berita kepada Allah. Mulia sehebat. Karena apa? Man kharaja min baitihi yaltamisu bihi ilman kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Jadi saya suruh dengan balik datang di Pak Sopok pengajian, makai trekeng sabilillah sampai datang balik mati. Sampai datang balik mati, trekeng sabilillah. Nah, menolak Yaron Padilan. Akhirnya Rasulullah SAW memberitakan tentang salah satu daripada sahabat Bijan milik wala anta tentang keadaan dengan doanya si mati di Jabal Uhud. Ini Rasulullah pada tahun dia meninggal dunia amamnya dengan sebab mati syahid di perang Uhud.
maka langsung menghadapan sila Allah Ta'ala. Terus ada ketua insya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka apa kelayani kita andalkan, apa kemilik kelayani. Kemilik gaji dari Allah, adik perlu digaji tulahkan gaji dipabul. Adik gaji berperang, adik gaji berperang. Dan jika termasuk pandangan syar'i adalah menginginkan kebahagiaan melakukan sesebutan bahwa di Pijau-pijau Khudri dia tahu dengan daya kebahagiaan. Jadi maksudnya untuk kembali untuk mendapatkan lebih banyak malik nikmat-nikmat setelahnya meninggal dunia dan perang. Namun si sangat enak membahagiakan para syuhada itu adalah si menyaksikan keluarga-keluarga semeton dari kaum muslimin si berperang. Jadi seolah-olah setelah pada meninggal dunia jadi syuhada di medan perang juga, dia pantu, dia mau mantu roh pantu adalah semeton dari si masih hidup lalu berperang. Cuma jelas tidak ada kemampuan Allah Ta'ala untuk membantu merantan di film-film horor bahwa ruh para guru lah datang si menyelamatkan dia, guru-guru silat, guru-guru kawat yang ada kesulitan menghadapi musuh murid masih hidup, tiba-tiba datang roh guru untuk menyelamatkan dia, membunuh musuh daripada murid. Dan adalah dunia persilatan, film-film silakan, bahkan sampai wali-wali pun dulu sudah terakhir dalam film. Sampai kalau Songon wah kalah besar sudah tak hafal. Arahnya film itu dinaturkan memberikan dengan bakal kemudian kamu kalah misalnya dalam film, langsung para penggemar itu, wah, ya sakit angin, makanya sekali kalau berhenti. Padahal wali asih terlalu ya mungkin mati racun, mati kesehatan mungkin. Jadi ini mesti bahwa wali itu adalah menjamin kekebalan Allah daripada segala sesuatu yang mungkin. Cuma karena pada Nabi Rasulullah kan Nabi Muhammad SAW dan manusia Allah Ta'ala sama di sisi Seher binti Dubai. Dia Seher kan sampai turun surat Falak dan surat An-Nasr yang lawan Seher si Rasulullah SAW. Jadi setiap selesai baca kalau Falak pembukaan, pembukaan sampai sekian kali dibaca buat selaku. Ya, jangan sebab daripada turunnya surat Al-Falaq dan An-Nasr. Nah ini menunjukkan bahwa para Nabi Rasul itu mati dibunuh. Jarjis, Nabi Jarjis misalnya, Nabi Jarjis itu satu sekali mati dibunuh. Lepak, kemudian dia menentang buat empatnya dalam gambangan ambil angkat kerangka kecau para lembur lah balik itu satu sekali adalah menunjukkan bahwa aradul basari akan tetap terjadi. Nah adapun lamun Arab memang dengan isi ketika ini kebal senjata kebal sekolah racun jadi ini setrum jadi ini Warangkan sambut al-Ghazi, kekuatan Allah Arab di diri banyak memang segitu. Misalnya dengan si Sakti sampai Maratan di Masuk, Dirboyo sampai dekat Belaling, pendekar rambut up, lalu kena si Kelewan, kalau udah buru, ini ada, berdiri. Ternyata wirid Al-Fatihah, Qul huwallahu ayat kursi, aku sambil puasa. Lain kalau waktu pengajian PKI itu kan, PKI, sesapi-sapi. Sampai terbuka pertandingan antara pendekar-pendekar putih di pas bidang PKI itu. Nah termasuk Al-Maghfurlah
ia isi membeangan dan juga di atas panggung. Nah ini sebagai saudara. Nah lalu apakah terjamin maksudnya sebagai waliullah? Ya secara khusus wali karena selaku mukmin adalah waliullah. Cuma kita kalah berbeda-beda. Namun itu berarti setiap wali itu pasti orang kewali. Atau sebaliknya setiap orang kewali. Nah inilah ya. Jadi mantul lah para sahabat-sahabat masih hidup lalu berperang seluruh 4 perang. Sehingga pada pantul cuma masuk dari kemampuan untuk memberikan pembelaan kepada para sahabat termasuk dalam menyelamatkan Rasulullah SAW. Jadi langsung Allah menyelamatkan. Ya pun isi anggap bagus si kaum mukminin, maka menurut Allah bagus. Dan setiap kali bagus Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tidak akan menyanyiakan para orang mukmin, orang-orang yang berbuat bagus. Termasuk dalil daripada tahu. Tadi daripada tahu itu adalah sini ada perintah dalam surah Al-Quran hadis, tidak larangan dengan Al-Quran hadis. Lalu melakukan suatu pegawaian. Di 2 arah di zaman Rasulullah, di zaman ulama Rasulullah di sana, di zaman ulama salafus saleh di sana. Tiba-tiba muncul suatu karya baru lah. Lalu hal itu dia bertentangan dengan Al-Quran hadis, baik perintah maupun larangan tidak. Nah dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Justru dalam sabda Rasul, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha ajman amila biha wa lam yunqas min syai'an. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alayhi wizruha wa yurma ajruha wa lam yunqas min syai'an. Jadi daripada tahu alladzina istajabu lillahi war rasul, yaitu orang-orang yang menerima dakwah ajakan perintah daripada Allah dan Rasul. Bima asabahum qarh, setelah menimpakan mereka itu oleh luka-luka di Uhud pada perang Uhud. Minhum yang antara mereka Abu Bakr wa Umar wa Uthman, antara mereka Abu Bakar, Umar dan Uthman, wa Ali dan Ali, wa Zubair dan Zubair, wa Sa'ad dan Sa'ad, wa Talha dan Talha, wa Ibnu Auf dan Abdurrahman bin Auf, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Mas'ud, wa Hudzaifah bin al-Yamani, Hudzaifah al-Yamani, wa Abu Ubaidah dan Abu Ubaidah, Ibnu Jarrah ada daripada Al-Jarrah, wa Jabir bin Abdullah dan Jabir bin Abdullah, alladzina ahsanu minhum fi ta'ati Rasul, yaitu orang lilladzina ahsanu minhum, bagi orang-orang yang berbuat bagus di antara mereka, fi ta'atillah, pada mentaati Rasul, pada mentaati Rasul, fi dalikal waqti, pada waktu itu, wattaqu fit takhalluqi anir Rasul, dan mereka itu takut pada tertinggal daripada Rasulullah, ajrun azim, pahala besar. Takut yakin dia mau milu kepada Rasulullah SAW berkata. Dan apabila beliau tidak ikut, dia sendiri saya, maka panglima peranglah angkat besi beliau. Kemudian dia setangkat jadi panglima, sangat jadi bangga, terpercaya Rasulullah SAW sebagai pemimpin sebuah peperangan. Ruya anak Abu Sufyan, diriwayatkan bahwa Abu Sufyan washabu dan para sahabatnya laman sarafu min Uhud, manakala mereka berpaling daripada Jabal Uhud. Wabalaku ar-ruha'a, maka mereka itu sampai jadi ar-ruha. Nadimu, mereka itu pada menyesal. Wa qalu, dan mereka berkata, inna qatalna aktarahum, sesungguhnya kami telah membunuh aktarahum, lebih banyak daripada mereka. Walam yabqa minhum, dan tidaklah ada tersisa daripada mereka tinggal qalil, kecuali sedikit. Nah ini Abu Sufyan dan para sahabatnya untuk apa? Membuat panik para sahabat-sahabat. Pokoknya Muhammad, pokoknya tokoh-tokoh sahabat Muhammad itu selalu dilarang untuk sedikit-sedikit.
Akhirnya para sahabat semua itu panik karena pertama sekali setelah mendengar Rasulullah meninggal. Nah, inilah cara merusak suasana batin daripada musuh. Si musuh kafir merusak batin kaum muslim. Alam taraknahum, maka tidaklah kami meninggalkan mereka. Balil wajibu an narji'a, tapi wajib kita kembali wanasta'siluhum, dan kita meninggalkan mereka. Pahamu biruju, maka mereka itu berencana untuk kembali. Fabalaga dzalika Rasulullah SAW, maka sampailah oleh yang demikian itu kepada Rasulullah SAW. Fa'arada ayyurhibal kuffar, maka ingin dia untuk menakuti orang-orang kafir itu. Wa yurihim min nafsi, dan dia memperlihatkan diri mereka, artinya memperlihatkan kepada mereka min nafsi, diri Rasulullah. Jadi setelah tersebar cerita tentang Rasulullah meninggal, maka Rasulullah ingin membuktikan bahwa cerita itu adalah omong kosong, cerita itu adalah merupakan fitnah. Maka Rasulullah ingin untuk segera tampil dari para sahabat, wajib ashabi, dari para sahabatnya, kuat kekuatan pada bila ashabu ilal qulub. Maka pada dama ashabu ilal qulub, maka artinya bersegeralah para sahabat itu keluar. Tiga orang yang Sufyan, mencari Sufyan. Artinya dia bilang Rasulullah kau muncul, Abu Sufyan marah Rasulullah meninggal. Yang pada kita Abu Sufyan, para sahabat. Waqala la uridu an yusriya di jalan ini. Saya tidak ingin bahwa dia keluar karena dia bersama saya. Illa man kana ma'iyatan kita, kecuali orang-orang yang bersama saya pada sebuah tangan di arsy kemarin. Kecuali yang perlu dibaca dulu. Faham ya Rasulullah SAW ma'aqawmin min ashabi, maka keluarlah Rasulullah SAW bersama satu kaum dari para sahabat. Para sahabat. Ila dikatakan kalau sab'ina rajulan, mereka itu banyaknya 20 orang laki-laki. Hatta balagu hamra al-asad, sehingga mereka itu sampai pada tempat namanya Hamraul Asad. Hamraul Asad, Hamraul Asad itu macam merah. Wahia minal Madinah, dan dia Hamraul Asad itu kalau dihitung dari Madinah ada tamaniyat amil, yaitu sekitar 8 mil. Ala yasari tarik, di samping kiri jalan. Liman arah dan Dzulaifa, bagi orang yang menuju ke Dzulaifa. Jadi dari Madinah kita berangkat di Dzulaifa, berarti nama Hamraul Asad ini samping kiri kan, samping kiri. Sedangkan dari Madinah ke Dzulaifa itu termasuk ya berjalan ke selatan, berarti Hamraul Asad adalah di sebelah timur. Wakana ashabu al-kahf, wakana di ashabihi al-kahf, dan adalah pada sahabat-sahabat Rasulullah ada luka. Fatahabalu ala anfusihim, maka mereka itu saling menangguh atas diri mereka. Hatta la yaqutuhumul adl, sehingga tidak luput daripada mereka pahala. Fa'alqallahu ta'ala ar-ru'ba fi qulubil musyrikin, maka mencempakkan oleh Allah, memasukkan oleh Allah rasa takut di dalam hati orang musyrikin. Padahal maka mereka pun pergi. Pada dilihat hadil ayat, maka turunkan ayat, yaitu alladzina qalu, orang-orang alladzina qalu qala lahumun nas, orang-orang yang telah berkata bagi mereka Anas. Siapa Anas dimaksudkan? Wa huwa aqrabiyyun min Huza'ah, dia adalah seorang Badu dari Bani Huza'ah. Au jama'atun raqibuna min Abdul Qais, atau sekelompok orang-orang yang berkenaan daripada Abdul Qais. Au Na'im bin Mas'ud, atau dikatakan yang dimaksud nas ini seorang yang bernama Nu'aim bin Mas'ud al-Asjad. Ia simuli, ia mengatakan inna nasa ay Abu Sufyan wa ashabahu, sungguhnya manusia yaitu Abu Sufyan dan para sahabatnya, qad jama'u lakum, sungguhnya telah berkumpul bagi kalian fi ayati,
yaitu PT mati di suatu tema. Apa itu? Tema itu bahwa wajah sukul fitur di Makkah, yaitu adalah sebuah pasar di negeri yang dekat dari Makkah. Berarti jauh dari Madinah, hampir dari Makkah. Dia tahu itu Abu Sufyan menunggu siapa ada. Buat bacanya, dia takutin Rasulullah. Dia takutin Rasulullah SAW. Dia takutin. Pasal takutlah pada mereka. Berhurut dan keluar dari pada mereka. Ruya anna Abu Sufyan, diriwayatkan bahwasanya Abu Sufyan lamma azama ala ayyan sarifah, manakala dia berazam berencana untuk ayyan sarifah berpaling dari Madinah ila Makkah ke Makkah. Jadi nada ya Muhammad maujudan musim Badrin, wahai Muhammad perjanjian kita di musim Badar, insyita jika kalau mau. Jadi namun Malik lagi tanah perang di Badar, Marata jadi lain Abu Sufyan menantang. Maka Rasulullah SAW, maka bersabda Rasulullah SAW bagi Sayyidina Umar, kul bainana wa bainaka dzalika, insyaallah. Katakanlah olehmu hai Umar pada Abu Sufyan itu, di antara kita dan antara kita, antara engkau yang demikian itu insyaallah. Artinya kami siap untuk melayani tantangan. Siap melayani tantangan. Falamma hadar ajal, maka begitu datang waktu yang sudah ditentukan, kalau ya Abu Sufyan maka keluar Abu Sufyan bersama kaumnya, hatta nudila sehingga dia sampai di Marra Zahran, di satu tempat yang nama Marra Zahran. Fa'alqallahu ar-ru'ba, maka Allah mencempakkan rasa takut di dalam hati Abu Sufyan. Maka rasa takut itu wa badalahu ayyaji'a, dan nampaklah baginya bahwa dia kembali. Pamarobi, maka dia pun lewat bersama Rakibah min Bani Abdi Qais, Rahbun min Bani Qais, yaitu Rakibah, dia menunggal daripada Bani Abdi Qais, yuridu dal Madinati, yaitu dia mereka itu bermaksud untuk datang ke Madinah. Untuk apa? Lil Mairati, yaitu untuk suatu tujuan perjalanan itu. Fasulita lahum hamlu ba'irin, maka disyaratkan bagi mereka itu membawa akan unta-unta. Hamlu ba'irin artinya yaitu membawa oleh unta itu min zabibin, daripada anggur-anggur yang basah. Jadi disuruh ya untuk pada mondok anggur. Intabatul muslimina, jika sabatu mereka itu menuju kepada orang-orang muslimin. Wakilah dan dikatakan Lakia Nu'aim bin Mas'ud, menemui oleh Nu'aim bin Mas'ud, wakat kalima muktamaran, dan sesungguhnya telah mendatangi akan suatu pertemuan. Faqala ya Nu'aim, maka dia berkata, hai Nu'aim, inni wa'atu Muhammadan, sungguhnya saya telah berjanji dengan Muhammad, annal qatiyah di musim Badrin, bahwa kita akan bertemu di musim Badar. Wa inna hadha amun jadbin, dan ini adalah tahun paceklik, artinya kawan tangan. Wa qad badali al-arji'ah, maka sungguhnya telah nampak bagiku bahwa saya akan pulang. Walakin in kharaja Muhammadun, tetapi jika keluar si Muhammad, lam akhlu, saya tidak akan keluar. Bahkan melanggar perjanjian kepada Nu'aim bin Abu Sufyan. Dan kemungkinan Nu'aim bersiasat bahwa andai dan kalah telak Abu Sufyan, mungkin kan andai dan sampai subul Muhammad, sehingga kelihatannya Nabi lah si kalah. Dia siasat. Jadi hatta akal Madinah, sampai dia Madinah, fawajadal muslimina, maka dia bertemu dengan orang muslimin, yatajahaduna, mereka kaum muslimin
sudah bersiap-siap limi'adi Abu Sufyan untuk memenuhi perjanjian Abu Sufyan itu. Kemudian Faqala hasbunallahu wa ni'mal wakil, terbaca 400 kali. Jadi baca 400 kali, kemudian sambunglah si ayat. Lanjutannya dengan pangkalamu. Dari pangkalamu binikmatillahi Bapak Linda bin Rasul Su'ud. Ini sih terbaca 6 kali. Kemudian setelah 6 kali pangkalamu binikmatillahi lam yamsasum su'ud, sambung kaca sekali warna ba'uri duan Allah wallahu bil azim sekali. Jadi itu 6 kalimat pangkalamu binikmatillah, kemudian rombok jadi pitu suatu ba'uri duan Allah. Nah ialah amalan bilang kelem 400 kali hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini lanjutan dari ni'mal mawla masjid, cukup daripada hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bagian disebut dalam kitab Asrar Hasbunallah. Asrar Hasbunallah. Qala, bahwa dalam berjuang ya pasti ada tantangan. Dalam tantangan pasti ada pengorbanan. Dalam pengorbanan pasti ada si korban harga diri, si korban harga benda, korban segala macam. Qala innama